Oke, hai Sobat Ayo, Hendy Hermawan di sini dan hari ini kita ada di segmen baru yang kita namain sebagai IO Podcast. Di mana di segmen ini kita akan banyak bahas mengenai perjalanan mengenai elektronik, kita akan juga banyak ngobrol sama tokoh-tokoh inspirasional. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari brand yang spesial juga. Dan hari ini kita punya Pak Meliano Ulman, atau yang mungkin kita panggil sebagai Parian kali ya Pak ya? Ya betul Henry. It's honor to have you Pak di sini Pak. Our pleasure to be here also Pak Henry. Setelah sekian lama kayaknya kita rencanain ini dari 2 bulan yang lalu ya. Betul, dari bulan Oktober ya kalau nggak salah. Oktober ya sempat ketunda beberapa dan akhirnya kita baru kesampean buat syuting di awal atau menjelang tengah Desember ini. Oke Pak, mungkin boleh kenalin diri sedikit Parian. Mengenai background keluarga atau dulu pendidikan. Yang saya tahu kan Bapak dulu cukup aktif di organisasi OSIS ya. Betul. Waktu di SMA Negeri 86. Wih. Bener ya? Bener. Jakarta Timur. Terus Bapak juga cukup aktif kayak itu di kampusnya Universitas Surya Dharma. Betul sekali. Dan saya tahu Bapak sempat jadi asdos katanya. Betul sekali. Waduh. Oke, boleh nggak Pak ceritain dikit mungkin masa kuliah, sekolah waktu kecil dulu? Jadi jadi waktu dari saya sekolah tadi udah tahu sekali background saya berarti ya. Dari SMA dulu ya di 86 Jakarta Selatan tepatnya. Oke. Jadi setelah itu cita-cita awalnya itu tidak seperti yang sekarang. Jadi cita-cita dulu itu sama dengan kebanyakan orang. Cita-cita dulu pengen jadi pilot. Oke. Pengen jadi pilot. Wow. Jadi setelah sekolah pun juga ambil jurusannya eksaks, akhirnya juga dapat di sana gitu kan, supaya biar bisa menjadi pilot gitu kan. Nah, jadi cerita serunya gini, kami itu bersepuluh kalau nggak salah berangkat ke PLP Curug untuk melakukan tes. Sorry, bersepuluh ini temen, saudara? Temen. Jadi teman-teman dari SMA itu juga tempat saya sekolah dulu dan teman dari SMA lain yang punya cita-cita sama menjadi pilot. Gitu ya. Nah, kami berangkatlah ke sana gitu. Ya, singkat ceritanya dari 10 itu sudah tes semua, akhirnya ada 1 yang lolos. Hanya satu yang lolos. Tapi itu bukan saya. Oke. Ya udahlah, cita-cita lah gitu ya. Tetapi juga kita harus move on terus gitu kan. Ya teman yang 1 itu lulus ya akhirnya sekarang juga sudah jadi pilot yang jam terbangnya tinggi. Tercapai. Hari ini jadi pilot. Iya. Nah, saya berpikir apa ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi waktu itu tempat saya kuliah itu namanya Universitas Surya Dharma itu merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara. Begitu. Nah, tapi pilih apa yang paling cocok di sini. Jadi waktu itu ada teknik aviasinya, teknik elektronikanya, dan ada teknik logistiknya. Yang akreditasinya dengan teknik industri. Nah, begitu. Jadi ambillah di teknik industri. Nah, di teknik industri pun juga berkembang. Akhirnya ini lebih lebih oke kita menurut saya di teknik industri setelah belajar lagi nih gitu kan. Nggak jadi pilot tapi teknik industri kayaknya juga menjadi satu jurusan yang menjanjikan lah gitu kan, karena di sana belajar semuanya kalau menurut saya waktu itu. Jadi ada mengenai industrinya, ada mengenai logistiknya, ada produksinya di sana begitu. Nah, lanjut lagi yang tadi Henry sampaikan. Jadi ada kesempatan juga waktu itu suka untuk melakukan praktikum gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya jadi ditanya gitu ketika melakukan praktikum waktu itu fisika saya. Jadi saya itu asisten dosen dan asisten labnya fisika. I see. Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi ya kita bagaimana caranya belajar ilmu bahan, stretch bahan, pokoknya segala yang berhubungan dengan fisika dan ilmu bahan lah di sana. Ya seru akhirnya gitu kan. Itu udah akhirnya udah selesai semua, ya udah. Akhirnya lulus dan cari kerja.
Oke. Cari kerja. Nah, yang tempat pertama saya kerja sebetulnya bukan di Motor kan? betul. Oke. Saya di industri otomotif waktu itu selama 2 tahun. I see. Gitu. Nah, di situ juga belajar banyak dari yang saya kerjakan di hasil dari pelajaran yang kemarin di kuliah. Jadi saya ada di Departemen PPIC waktu itu, Production Planning Inventory Control. Oh, dari otomotif pun sudah terlibatnya di situ. Di situ. Jadi ketika saya join di perusahaan tersebut, saya ditempatkan di PPIC. Begitu. Setelah berjalan, kemudian ada pengembangan lagi, saya ditempatkan di purchasing, procurement. Begitu. Kemudian ada kesempatan lagi, saya ditempatkan di logistik dan warehouse. Begitu. Nah, jadi di tempat itu tuh banyak belajar sebetulnya hasil dari perusahaan itu ya yang membangun saya supaya bisa mengetahui hal-hal yang lebih besar, lebih banyak di dunia industri waktu itu, khususnya di factory ya. Hanya dalam kurun 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun itu. Nyobain banyak hal ya? Betul, dikasih kesempatan memang waktu itu untuk bisa mengeksplor banyak bidang di sana. Oke, menarik. Dari situ kan yang saya tahu Bapak pindahlah ke Sanyo? Betul, tahun 2004. 2004 ini ketahuan banget ininya ya. Eranya ketahuan banget nih kalau begitu. Iya, udah senior. Sebelum masuk ke sana, Pak, alasannya kenapa? Kenapa memilih industri mungkin dari otomotif? Saya melihatnya dari aviation ke otomotif masih ada lah nyambungnya. Akhirnya pindah ke elektronik. Ya, jadi lebih ke mungkin dari background ya. Backgroundnya saya suka yang kutak-atik segala macam begitu ya. Jadi dari industri pabrik otomotif ya pindah lagi industrinya industri elektronik nih sekarang begitu. Sudah urusannya udah beda nih, sudah tidak seperti yang di perusahaan sebelumnya, di factory sebelumnya. Justru di Sanyo tahun 2004 itu ke pabrik, memang pabrik, tapi saat itu saya dikasih kesempatan untuk handle sales. Ya. Awalnya sales malah. Awalnya sales. Saya itu di pabrik itu adalah untuk mengurusin urusan salesnya pabrik ke sales company. Begitu. Jadi itu ada background production planning tadi, PPIC tadi masuk ke dalam pabrik TV di Sanyo, kemudian dia berkolaborasi dengan tim TV di sana, tahu situasinya, kemudian salesnya juga kita handle. Nah, ini bagaimana pabrik ini bisa meningkatkan penjualannya, begitu ke sales company-nya. Jadi di pabrik backgroundnya jauh tuh, jadi cita-citanya itu tadi yang orang tukang utak-atik, masuk ke pabrik TV, jadi sales. Lengkap deh itu. Terus Bapak sempat berarti kan dari 2004 sampai sekarang 2022, 18 tahun nih. Iya. Bener 18 tahun ya Bapak. Wow, cukup lama berarti Bapak ngikutin tuh perubahan dari Sanyo selama proses transisi saat ini menjadi Aqua gitu ya. Oke. Itu sempat di bagian apa gitu Pak? Nah, jadi setelah tahun 2004 itu saya menghandle salesnya pabrik. Tahun 2010, nah saya selama sudah banyak nih kan berhubungan dengan sales company. Waktu itu kan sales company Sanyo Sales Indonesia itu tuh. Betul. Nah, jadi tahun 2010 saya bergabung dengan Sanyo Sales Indonesia. Jadi tidak di pabriknya. Sudah di salesnya. Sudah di salesnya. Nah, jadi tahun itulah karir saya mulai sebagai produk marketing. Produk marketing TV. Produk marketing TV mengurusi semua urusan TV produknya. Kemudian dari tahun 2010 saya lanjut sampai 2016. Nah, 2016 itu 6 tahun itu urusin TV. 2015 atau 2016 gitu. 2015 kalau nggak salah. 2015 urusin TV. 2015 awal saya dikasih kesempatan untuk menghandle semua produk kategori. Begitu. Jadi tadinya handle TV saja. Kemudian 2015 itu saya dikasih kesempatan untuk menghandle termasuk kulkas, mesin cuci, AC, all product dari tahun 2015 itu. I see. Gitu sampai dengan
Sekarang, jadi posisi saya adalah head dari produk planning Produk, all Wah, item. Berarti Bapak termasuk yang akan merencanakan ke depan mengenai produksi atau importnya, mau masukin barang apa gitu betul, ya. betul. Jadi role-nya kira-kira gini Henry. Jadi kalau di produk itu kita bertanggung jawab terhadap development produknya. Development produknya, oke. Development produknya, artinya kita bekerja sama dengan R&D factory ya. Kemudian juga kita punya role itu adalah untuk supply chain-nya. Jadi yang tadi Henry sempat sampaikan, mau belinya berapa, di mana gitu ya, distribusinya, nah, kapan mau dikirim, kapan mau diterima. Nah itu kedua, yang kemudian yang ketiga adalah policy-nya. Sales policy-nya. Sales policy-nya itu mau dibuat seperti apa gitu. Dan yang keempat adalah promotion-nya. Nah, ini banyak sekali sebetulnya di dalam sana komponen-komponen kecil turunannya lagi. Panjang ya, dari awal ngedatengin sampai menjualnya Sampai semua menjualnya. bagian dari Pak. Iya, begitu. Tentu ini bukan tim kami sendiri. Kami juga punya tim-tim yang saling supporting. Berarti kan ada marketingnya, ada salesnya, ada bagian retailnya, gitu, ada bagian logistik atau SCM-nya tadi. I see. Oke, menarik. Ini kita ngomongin mengenai elektronik nih Pak, secara spesifik ya. Kalau Bapak sendiri ngelihatnya gimana nih dari produk-produk elektronik? 18 tahun udah kelewat sampai sekarang, dan mungkin Bapak ngelihat sekitar 10 tahun ke depan. Ada nggak sih sebenarnya perubahan esensial dari kebutuhan elektronik? Banyak sekali sebetulnya perubahannya. Pertama kita lihat dari bagaimana membuat suatu produk, itu pasti ada pain point dari customer, pain point dari penggunanya, begitu. Kemudian ada komplain dari penggunanya, ada tren teknologi dari market. Nah, jadi ketika kita mendevelop suatu produk, ada utama yang saya sampaikan tadi, yang menjadi komponen-komponen kita dalam mendevelop sebuah produk. Pain point, contoh gampangnya gini deh. Dari dulu kalau kita bicara TV, TV pasti berhubungan dengan suara dan gambar, ya kan? Dulu awal-awal TV tabung, ya kan? TV tabung ya gambarnya kita tahu seperti itu, gitu ya. Generasinya saya, mungkin generasinya Henry udah nggak tahu TV tabung. Nonton lah, kita masih nonton lah. Ya, gitu ya. Nah, TV tabung kan gambarnya udah begitu aja gitu kan, dan koneksinya udah seperti itu aja, gitu. Kemudian lanjut ke LCD waktu itu, ada improvement, gitu kan. Ya TV tabung saya ulangin dikit, ada yang itu udah dari slim dulu kan, kemudian pindah ke LCD. Nah itu udah berubah kan ya, sudah menggunakan panel dan koneksinya juga sudah bertambah, rate gambarnya juga sudah lebih bagus, flickernya juga sudah lebih sedikit, lebih cepat gitu ya, lebih rapat, gitu. Jadi sampai dengan sekarang sudah ada QLED dan ada OLED gitu ya. Nah jadi kan ini sudah teknologi yang terus akan berkembang ke depannya menurut saya, dan ke depannya itu juga pasti akan ada hal-hal lain yang tadi saya sampaikan, pain point dari pengguna, komplain dari pengguna, yang kita harus carikan solusinya, begitu. Ini kan tadi kita cerita mungkin sebenarnya lebih dari sisi teknologi Pak, karena ada pain point-nya, gambar lebih jernih, FPS lebih padat gitu ya, lebih tinggi ya. Nah kita nyambung sebenarnya kan, kalau kita tahu ke depan itu semuanya akan ada Internet of Things atau IoT produk gitu ya. Nah kalau dinyambungin sama elektronik atau kebutuhan elektronik di Indonesia, menurut Bapak nih, kira-kira kapan masyarakat Indonesia siap dengan produk IoT? Seperti kita tahu sebenarnya secara teknologi 5G juga sudah mulai berjalan di sini kan ya. Nah kalau menurut Bapak gimana? Sebetulnya sudah mulai dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sudah IoT itu sudah mulai established begitu ya, udah produknya begitu ya. Tetapi masih perlu waktu mungkin untuk untuk seluruh customer kita di Indonesia khususnya. Nah, beberapa segmen sih sudah menggunakan sebetulnya. Sudah menggunakan. Jadi teknologi IoT itu sebetulnya sangat mempermudah kita dalam mengkoneksikan dan mengoperasikan alat-alat elektronik rumah tangga sebetulnya. Begitu. Itu sangat bisa dibilang inovasi yang sebetulnya sangat
baik, sangat membantu. sangat sebenarnya. membantu begitu. Pak, tapi at the same time sebenarnya ada beberapa concern dari pengguna yang saya dengar. Itu kan IoT semuanya terpusat ya. Yeah. Nah kalau dari kacamata atau dari pemilik produk itu sebenarnya punya akses seberapa jauh sih Pak sama produk-produk IoT? Kan seperti misalnya kita tahu AC gitu ya, IoT itu kita bisa kontrol nyalain dari luar. Betul. Gitu. Nah sebenarnya peran prinsipal itu dari luar seberapa besar dia punya? Mungkinkah mereka mengkontrol produk-produk elektronik sebenarnya dari pusat? Dari pusat maksudnya dari Aqua sebagai pemilik produknya. Ini nyambung masalah privacy gitu kan. Ada sebagian orang nanya. Saya takut kalau ngomongin TV ke depan akan ada kameranya. Apakah TV itu bisa menampilkan gitu ya dari sisi Aqua dia bisa ngelihat ke kondisi rumah. Nah kalau ngomong mengenai privacy itu seberapa jauh sih prinsipal punya peran di situ Pak? Ya, jadi apa yang kita develop sebetulnya dalam IoT ini pasti sangat menjunjung tinggi nilai privasi dari penggunanya, gitu ya. Jadi bagaimanapun tetap kita bisa disampaikan bahwa safe sebetulnya, aman sebetulnya untuk penggunanya untuk hal-hal yang privasi tadi, begitu. Bagaimanapun teknologi dan aplikasi yang kita integrasikan ke semua produk Aqua itu sudah dilakukan pasti dengan hal-hal yang tadi menyangkut hal privacy tadi. Oke. 2030 mungkin nggak Pak? Produk-produk elektronik itu di Indonesia khususnya sudah diterima dengan baik? Mungkin lebih cepat, Henry. Mungkin lebih cepat. Karena sekarang saja kami dari Aqua itu sudah tidak di Indonesia. Jadi di Aqua itu adalah Haier Group ya. Haier Group, di mana Haier Group itu memiliki beberapa brand di seluruh dunia. Kami Haier Group itu nomor 1 di home appliances terbesar. 13 kali berturut-turut. 13 tahun berarti berturut-turut di dunia. Dan kami juga ada GE di Amerika, ada Fisher & Paykel di New Zealand, Aqua juga ada di Vietnam dan Jepang, Haier juga hampir seluruh bagian negara gitu ya. Dan untuk yang IoT tadi itu sudah lebih advance mereka di sana, begitu. Nah untuk Southeast Asia sendiri itu kita ada di Thailand dan di Thailand itu sudah duluan, begitu. Dan itu sudah terintegrasi. Khususnya di Big Five produk kategori. Jadi sudah di kulkas, AC, mesin cuci, TV, ya, dan freezer. Bottle cooler, wine chiller. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk di Asia dan dunia itu lebih berkembang lagi tuh Henry. Ada kitchen appliances-nya, microwave-nya, sudah ada vacuum cleaner-nya, sudah ada air purifier-nya, begitu. Jadi sebetulnya di luar sana itu IoT itu sudah bisa dibilang sudah established dan improve gitu ya. Di kita yang 2 tahun ini sudah masuk, memang sedikit lambat sebetulnya kelihatannya. Menurut saya sih dari sisi komunikasi yang perlu kita lebih perkuat. Begitu untuk penggunaan dan apa sih kelebihan atau fungsi dari IoT ini, impact-nya apa begitu? Pak, saya pernah lihat dan saya pernah datengin ada beberapa toko di luar Indonesia tentunya. Mereka nyebutnya kayak experience area gitu ya, di mana mereka menampilkan dan menyediakan supaya si konsumen tuh bisa experience the product khususnya untuk IoT. Ke depan mungkin nggak toko-toko di Indonesia akan larinya ke sana? Pasti kalau menurut saya. Pastinya akan ke sana. Perlu sebuah edukasi untuk customer sehingga IoT ini hasilnya atau impact-nya itu sangat bermanfaat sebetulnya untuk customernya. Gitu. Nah, itu nyambung sebenarnya Pak sama pertanyaan saya mengenai distribusinya ke depan. Nah, kalau sebenarnya experience sudah lebih advance gitu ya. Gimana nih Pak kita sebagai toko elektronik gitu ya atau yang mungkin ada yang jalanin khusus untuk wholesale untuk bisa tetap survive atau bukan hanya survive tapi bisa sustain ke depan toko-toko elektronik ketika produk-produknya sudah IoT, orang juga pembeliannya sudah jauh lebih
mudah, lebih simpel gitu ya. Kita melihat dulu mobile smartphone. Oke. Ya, smartphone dari awal, gini, dari awal kita jenis channel deh. Jadi channel, ya kan? Channel itu dulu kita nggak mengenal namanya online. Oke. Begitu kan? Smartphone atau mobile phone dulu jualannya hanya di offline. Ya. Ya, begitu ya. Dan beralih sekarang online lebih dominan mungkin untuk yang smartphone. Smartphone, ya, betul. Karena experience untuk smartphone itu lebih advance atau lebih mudah didapatkan di customer. Sedangkan untuk barang yang home appliances big khususnya itu tidak seperti smartphone dan experience tetap harus dikedepankan ya untuk customernya, karena pertama adalah dimensinya dulu paling tidak. Oke. Dimensinya dulu tidak bisa ketika customer ingin mencari suatu produk dengan melalui online. Mungkin ada keraguan, walaupun sudah ada dimensinya mungkin di sana, tetapi ada keraguan misalnya secara dimensi dan secara experience touch-nya, secara appearance. Di sana, ya. Jadi awalnya tuh di sana. Nah, selanjutnya dengan IoT tadi, IoT ini bagaimana dia mendapatkan experience tadi. Jadi kalau tidak didapatkan experience tadi, rasanya untuk barang-barang IoT tadi itu bisa dikatakan experience-nya belum didapatkan di customer. Pertanyaan Henry tadi untuk yang perubahan dari wholesale tadi, jadi kedepannya menurut saya ya pribadi gitu ya, menurut saya pribadi, touch untuk experience itu sangat diperlukan untuk ke depan untuk barang-barang khususnya yang big home appliances. Punya peran penting untuk pengambilan keputusan orang membeli sebuah produk. Betul. Oke. Ya, experience tadi yang sangat diperlukan. Apalagi kalau barang-barang itu atau produk-produk itu sudah terintegrasi untuk satu dan lain-lainnya, tidak hanya dua devices, tapi bisa koneksi sampai 5 macam produk devices, 6 atau 7. Nah, itu perlu mendapatkan atau perlu dirasakan oleh calon pembeli untuk experience tadi. Mereka harus touch dulu kan, mereka harus coba dulu nih. Begitu. Setelah mereka feel-nya dapat, oh ini loh impact-nya, oh ini loh kelebihannya, oh ini loh bukan experience, artinya benefitnya untuk dia. Begitu. Oke, Pak Rian, tadi kita udah banyak ngobrolin mengenai IoT produk gitu yang memang ternyata sudah disiapkan dan bahkan sudah berjalan di beberapa grupnya Haier secara total. Betul. Seperti yang kita tahu bahwa Haier itu perusahaan atau grup home appliances yang kita bisa bilang terbesar. Dari data yang saya dapetin, at least dia punya 6,1% market share secara umum di nasional. Karyawannya 70.000 dan segala macam. Itu kan perusahaan yang udah sangat besar gitu ya. Khususnya di Indonesia, Pak. Bisa nggak ceritain sejarahnya dikit tentang Aqua Japan, mungkin dari Sanyo gitu ya. Akhirnya sekarang berubah menjadi Aqua. Ya. Jadi tahun ini tuh anniversary-nya Sanyo sebetulnya, menjadi 30 tahun anniversary dari Aqua. Oke. Jadi kalau dari sejarahnya, jadi tahun 92 itu di Indonesia, 1992 itu berdirilah suatu pabrik Sanyo di sana. Sanyo kompresor Indonesia. Yang sekarang itu namanya adalah Haier Electrical Appliances Indonesia. Di sana yang memproduksi kulkas, AC dan TV di sana. Nah, itu tahun 1992. Kemudian tahun 2006 lahirlah mesin cuci dengan nickname Aqua. 2006. Nah, jadi ada nickname mesin cuci lahir tahun 2006 itu Aqua di sana. Nickname tuh artinya brandnya tetap Sanyo. Tapi ada Aqua di sana. Itulah cikal bakal dari Aqua di sini. Iya, karena mungkin ada sebagian orang nggak tahu Aqua tuh brand apa sih sebenarnya kan ya. Aqua aja memang sebenarnya dulu Sanyo yang memang brandnya sudah sangat terkenal ya. Nah, 2006 kemudian 2012 tidak hanya merek, tapi brand Aqua tahun 2012 di sana lahir untuk
semua produk kategori di Jepang. Oke. Jadi tahun 2012 itu sudah ada Aqua di Jepang. Oke, brandnya. Brandnya. Oke. Begitu. Kemudian tahun 2015 barulah kami dari Sanyo beralih ke Aqua. 2015 di Indonesia barulah brand Aqua dibawa. Barulah brand Aqua. Rebranding semua dulu tuh ya. Betul. Dari kantor, after sales dan segala macam baru diganti jadi Aqua. Jadi Aqua gitu. Oke. Jadi kalau dulu kita bicara bagaimana transisi dari Sanyo ke Aqua, dulu kan Sanyo lebih barang-barang atau produk-produk yang middle low gitu ya. Nah, pertama memang kita switching dari barang-barang Sanyo ke Aqua dengan segmen yang sama. Nah, tetapi dengan cepat di tahun 2016 kami mengekspansi produk range kami. Jadi tidak hanya low end, tetapi kami ekspansi sampai dengan produk middle dan high range-nya gitu. Kemudian 2016-2017 tetap mengekspansi produk-produk mid high, tetapi tetap juga memaintain untuk produk-produk low end-nya. Nah, di tahun 2021 kami sudah mulai mencoba untuk tadi produk-produk IoT-nya. Kedepannya ini kami juga dari Aqua Japan sudah berkomitmen terus untuk mengedepankan inovasi dari sisi produknya maupun dari layanannya. Jadi dengan inovasi ini kami produk-produknya sudah tentu didukung dengan teknologi terbaru begitu ya, sehingga sangat cocok dengan kebutuhan atau dengan lifestyle dari masyarakat Indonesia khususnya. Begitu. Namun demikian kami juga punya produk-produk flagship begitu ya, produk flagship. Kalau tadi semua secara produknya itu sudah sesuai dengan kebutuhannya atau lifestyle. Nah, untuk flagshipnya tentu ada hero-hero modelnya. Ya, kulkasnya yang side by side multi door dengan spesifikasi misalnya humidity control system tadi gitu ya, yang bisa membuat buah-buahan lebih lama ya. Lebih lama. Kemudian juga mesin cuci yang bisa air refresh, cuci dengan tanpa air begitu ya. Kemudian juga ada freezer atau bottle cooler yang antibakterial. ABT itu ya. ABT, TV-nya juga sudah dengan voice command, AC-nya juga sudah dengan UVC, ya UVC sterilization yang bisa membunuh kuman dan virus COVID. Sampai 99,99%. Nah, itu flagship model kami yang kami kedepankan sehingga bisa membantu lah gitu ya, bisa membantu untuk lifestyle-nya dapat, kemudian penggunaannya juga dapat. Sehatnya dapat. Seperti tagline Aqua ya tahun lalu kan Pak yang dipromoin ya, Home of Healthy Body, Mind and Soul. Betul. Iya. Menarik. Itu barang-barang yang memang saat ini menjadi fokus sih gitu Pak. And then what next Pak? Saat ini kan kita tahu sebenarnya AC Bapak juga sudah cukup dikenal, mesin cuci kulkas itu nggak usah ngomong lah. Orang-orang semua udah tahu, merek-merek Bapak, TV juga udah besar. Kedepannya akan seperti apa Pak? Ya, tadi tahun depan kita akan lebih mengedepankan lagi IoT produk tadi. Itu kita tahun depan hanya baru di 4 produk kategori, ada di TV, mesin cuci, kulkas sama AC. Ya, begitu. Dan produk kedepannya tambahannya lagi adalah memang small home appliances tadi yang ada air purifier, vacuum cleaner, dan begitu. Udah range-nya udah makin lebar lagi. Kitchen Pak akan masuk nggak? Kitchen kita masih coba study begitu ya, di source-nya juga. Jadi mungkin perlu waktu lagi. Oke. Paling nggak tahun depan kita sudah bisa menjumpai produk-produk small home appliances-nya dari Aqua ya. Betul. Ya. Oke. Saya yakin nih Pak banyak orang yang tertarik sama produk-produk Aqua. Mungkin ada nggak promo yang ongoing untuk beberapa bulan ke depan yang mungkin teman-teman Sobat Ayo bisa tahu juga gitu ya? Ya, untuk Sobat Ayo jadi kami dari Aqua Japan itu juga belajar nih promo apa sih yang paling cocok nih, yang paling dicari oleh customer gitu ya. Jadi yang pertama kredit tanpa DP, tanpa biaya administrasi dan bebas cicilan pertama.
Wow, keren. Sebentar, ini beli produk Aqua Iya. bisa dapetin belinya secara kredit, Iya. gratis cicilan pertama, Iya. Tanpa gratis DP. biaya administrasi tanpa DP. Tanpa DP. Wow, itu Iya. menarik loh, Pak. Itu Iya. menarik. Jadi datang ke Ayo, Ya. gitu ya, bawa pulang barangnya dengan Oke. 0 rupiah. Wah, itu menarik. Hanya Aqua tuh yang bisa nyediain gitu ya. Iya. Nah, selain itu juga kita kan ada promo-promo lain tuh yang seperti e-voucher sampai dengan 1.500.000 rupiah. Kemudian ada juga giveaway untuk produk-produk tertentu. Oke. Dan untuk AC pun juga kita ada khusus tambahan lagi untuk tipe-tipe tertentu bisa dapat free gift atau voucher sampai dengan 400.000 rupiah. Oke, itu menarik tuh Pak, free gift, voucher dan segala macam. Cuman boleh nggak sedikit kasih detail mengenai yang tadi itu yang gratis cicilan? Karena Iya. pasti orang senang tuh cicilan gitu ya. Iya, iya. Itu Iya. caranya gimana tuh Pak? Ya, buat dapetin? jadi gini, tinggal datang aja ke toko, Ya. pilih barangnya, Oke. kemudian di situ nanti kita bekerja sama dengan perusahaan finansial, Oke, pihak ketiga. pihak ketiga. Nah, ya tinggal Udah tinggal pilih aja tinggal pilih barangnya aja, gitu ya. kan? Ya, udah tinggal bilang pihak ketiga. Udah sesimpel itu aja tuh ya? sesimpel itu. Oh, oke. Menarik. Aku udah mikirin sampai sedetail itu ya, Iya. Pak. Berarti sebenarnya nggak salah Pak, Bapak nggak jadi pilot pesawat gitu ya. Bapak 18 tahun gitu jadi pilot Aqua sampai bikin sedemikian rupa gitu. Iya. Nah, selain itu ada juga yang dengan after sale service-nya, Henry. Oke. Jadi kalau untuk Aqua itu kita memberikan free inspeksi ya. Free inspeksi. Free inspeksi. Jadi kalau Oke. misalnya ada kendala produknya, AC nih contohnya misalnya Ya. kita panas gitu ya nih. ya itu free inspeksi. Kita Jadi, hubungin Aqua di call datanya center gratis. gratis. Wah, begitu. Oke. Seperti yang kita tahu sebenarnya ada beberapa brand yang men-charge biaya transport kah atau ya. biaya layanan gitu ya. Ini kasih gratis. Oke, kasih gratis. Kemudian juga masa garansi. Oke. Sampai dengan tahun ini kita tambahkan garansi 30 minggu. Oke. Gitu. Jadi misalnya garansinya itu ada jasa, misalnya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, Oke. gitu ya, spare part. Nah itu kita tambahkan 30 minggu ke Oke. depan. begitu. Oke. Gitu. Kemudian selain itu juga kita ada khusus AC. Mhm. Nah kalau tim dari Aqua tidak bisa memperbaiki AC itu dalam waktu 70 jam 70 jam artinya berapa? setelah tangkat telepon, Oke. laporkan Oke. ke call center Aqua. Nah, sampai dengan 70 jam ke depan apabila problemnya tidak terselesaikan, maka AC itu akan diganti baru oleh Aqua. Wah, 70 jam tuh artinya 3 harian loh, Pak. Betul. Diganti baru. Diganti baru. Wah, dicatat ya. Iya. Iya. Nah, Oke. begitu. Menarik Pak. Kita dapat insight banyak mengenai industri secara umum, mengenai Aqua dan promo-promo serta benefit-benefit kita dapetin dari produk Aqua itu ya. Pak Rian, thank you buat waktunya. Kita belajar banyak melalui sesi kali ini. Sama-sama. Ya. Oke. So, Sobat Ayo, ini adalah akhir dari episode pertama kita. Dan buat kalian yang suka sama konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Kalau berkenan, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Oke, thank you buat semuanya. See you on the next video.